Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah via Zoom meeting ke ibu-ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ya, dan semoga kegiatan kita pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendatangkan keberkahan untuk kita semua, kebaikan untuk kita semua, fitini wa dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan, kita limpah curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, guru kita, pendidik kita bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu juga eh, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, yang mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani beliau dan keluarga beliau dengan sebaik mungkin sehingga kita nanti bisa layak untuk memperoleh syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini sebelumnya mohon maaf ya, ada apa namanya, ada perbaikan itu di samping mungkin agak ada suaranya nggak ibu-ibu? Jelas nggak suara saya ya? Jelas, Bu. Suara Ibu Mira kecil sekali, saya nggak terlalu dengar. Iya, iya. Kalau suara saya jelas ya Bu ya? Jelas Jelas, nggak? Bu. Oh, Jelas. oke. Oke. Berarti hari ini memang kita harus lebih fokus ya, ada gangguan di sana dan di sini ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, untuk siang hari ini kita akan diskusi bersama, kita akan kaji bersama ya terkait dengan pergantian waktu, pergantian tahun ya, di mana kita sekarang sudah berada di tahun 1448 Hijriah ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sinyal yang itu dianalisa oleh para ulama bahwa usia umat Islam ini kalau Rasulullah sampaikan adalah separuh dari usia kaum Yahudi, kemudian ditambahkan usia umat Nasrani ya, atau umat Nabi Isa alaihi salam gitu ya. Sehingga ketemulah angka kurang lebih 1.500 tahun ya. Padahal kita sekarang sudah berada di 1448, itu pun ditetapkan dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi jika angka 1448 ditambahkan 13 tahun, silahkan dihitung sisa usia umat ini tinggal berapa. Ya, meskipun Rasulullah tidak menyebut angka pastinya ya, akan tetapi beliau hanya menyampaikan apa namanya, secara narasinya seperti itu gitu ya. Kalau beberapa ulama itu menyebut angka ya 1.400, 1.500 kurang lebih itu ya. Nah, dari sinilah kita semua perlu mempersiapkan diri, diantaranya setiap pergantian tahun yang mungkin ini kesempatan tidak lama lagi bagi kita untuk menyiapkan perbekalan sebaik mungkin karena kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sambut pergantian tahun ya, bulan Muharram ini dengan terutama peristiwa yang melatar belakanginya yaitu hijrah ya. Jadi dengan spirit hijrah ya. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan ya, terkait perhitungan waktu di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, di dalam kalender kita, ketetapan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang lain, sudah Allah tetapkan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan ya. Ini tidak hanya disampaikan oleh Allah, juga disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala sampaikan inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi semenjak Allah menciptakan langit dan bumi,
sebagaimana informasi yang disampaikan oleh para ilmuwan bahwa langit dan bumi kita itu usianya sudah 13,8 miliar tahun. Sudah sangat lama ya. Sejak itu ya Allah sudah menetapkan hitungan waktu di mana dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu Allah jadikan minha arba'atun hurum. 4 bulan suci, 4 bulan haram, yaitu 3 bulan berturut-turut dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian 1 bulannya lagi terpisah yaitu Rajab. Ya. Dan ini semua merupakan dzalikat dinul qayyim. Ya. Ajaran dari agama kita yang lurus karena agama kita adalah agama samawi, agama langit, agama Rabbani yang semua syariatnya itu hanya merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan dari siapapun, ya. Fala tadzlimu anfusahum, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Dan di bulan-bulan haram ini, kita berada di bulan haram ya sekarang ya, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zolim, ya. Ini diperjelas oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, az-zamanu qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard, bahwa waktu itu terus berputar ya, terus berjalan sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Asanatu itsna asyara syahron. Nah, berjalannya waktu dihitung dalam 1 tahun ada 12 bulan, ya, 4 bulannya bulan suci, 3 bulannya berturut-turut tadi sudah kita sebutkan, dan satu lagi berada di terpecah ya, terpisah antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab gitu ya. Nah, mengetahui waktu ini penting sehingga bahkan sebelum manusia diciptakan Allah sudah menetapkan hitungan waktu tersebut, ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim, ya, ketika kita beribadah itu tidak pernah lepas dari waktu. Sholat 5 waktu, ya, menggunakan waktu, hitungan waktu. Kemudian beberapa ibadah seperti haji, Idul Adha, Idul Fitri, kurban, puasa Ramadan, bahkan perhitungan iddah bagi orang-orang atau wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya ataupun yang bercerai juga tidak pernah lepas dari hitungan waktu. Sehingga menjadi kebiasaan orang Arab terdahulu itu mengamati indahnya langit, ibu-ibu ya. Dan setelah beberapa saat atau sudah berapa lama ya mereka mengamati langit itu, mereka mendapatkan fenomena yang menakjubkan seperti yang saya sampaikan di slide ini ya, di mana posisi bulan itu setiap hari berubah penampakannya. Ya, ini nggak mungkin diciptakan begitu saja tanpa ada tujuannya gitu kan. Nih, jadi yang kita lihat bulan itu setiap hari berubah ya, yang nampak atau penampakannya. Cuman karena kita sekarang sudah sibuk dengan hiruk pikuk urusan kita, rutinitas kita, juga dengan cahaya listrik di mana-mana itu, sangat sedikit dari kita yang masih tertarik untuk mengamati fenomena langit gitu kan. Tapi alhamdulillah ini sudah didokumentasikan dengan sangat baik gitu ya. Sehingga dari fenomena ini mereka menanyakan kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil ahillah. Kenapa sih bulan itu penampakannya berbeda-beda dari hari satu hari ke yang lain? Dan Rasulullah menjawab, dan ini semua jawabannya datang dari Allah. Satu-satunya kitab yang sama sekali tidak pernah diubah redaksinya langsung dari mutakalimnya, dari pembicaranya, ya, pemilik kalamnya adalah Al-Quran. Sehingga ketika Allah mengatakan kul, katakan wahai Muhammad, Rasulullah juga mengatakan kul, ya, kul gitu juga. Kalau kita menukil berita kan tidak seperti itu ya. Misalnya kita konsultasi kepada pimpinan kita. Bagaimana ini? Apakah akan kita umumkan liburan untuk anak-anak ya, hari libur misalnya begitu ya. Pimpinan kita katakan gitu ya. Nggak mungkin kita ngumumin ke anak-anak katakan gitu kan. Tapi kita akan menyampaikan keputusan dari pimpinan bla 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 gitu. Nah, tapi Al-Qur'an tidak. Ini menunjukkan betapa otentiknya Al-Qur'an. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, beliau tidak mengubah redaksinya sedikit pun. Beliau tetap mengatakan katakan.
wahai Muhammad, gitu ya. Hiya mawaqitu linnas, bahwa perubahan penampakan hilal itu menjadi petunjuk waktu bagi manusia, terutama ketika akan melaksanakan ibadah haji. Nah, uniknya semua ibadah itu sholat itu untuk orang beriman, puasa untuk orang beriman, gitu, zakat untuk orang beriman. Tapi haji kan tidak. Nas, manusia. Walillahi ala nasi hajjul bait. Kenapa? Karena haji itu sudah dilaksanakan sejak masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Gitu ya. Sehingga ketika kita tidak bisa masuk ke agama lain melalui ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, kita bisa masuk mulai ibadah haji. Gitu. Karena haji bukan hanya diwajibkan kepada umat Islam, tapi kepada seluruh umat. Maka kita bisa lihat keberhasilan dakwah Rasulullah sehingga mendapatkan ya relawan-relawan yang loyal dan solid di Madinah dengan berbaiat kepada beliau adalah ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Tapi mereka bukan muslim, gitu kan? Mereka bukan muslim, didakwai oleh Rasulullah. Lalu berkumpullah beberapa orang yang berbaiat setia, berjanji setia kepada Rasulullah dan akan menolong Rasulullah ketika beliau berhijrah ke kota mereka. Nah, mereka belum muslim, ibu-ibu. Nah, itu bedanya ya. Tapi kalau kita mau kulik lebih dalam lagi, sebenarnya sholat dan zakat itu diwajibkan bukan hanya atas umat Islam juga, tapi juga umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa itu sudah diwajibkan. Tapi kalau haji ini untuk seluruh manusia, gitu ya. Kemudian tentang fenomena perjalanan waktu ini juga disampaikan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 5. Huwaladzi, hanya dialah Allah yang ja'ala syamsa, dia menjadikan matahari bersinar, wal qamara nur, kemudian juga menjadikan bulan bercahaya, wa qaddarnahu manazil, kemudian bulan itu digerakkan oleh Allah menempati manazil, ya, tempat-tempat orbit. Nah, di dalam hadis ibu-ibu disampaikan, nanti bisa digali lebih dalam dari surat Yasin ya. Dulu kita sudah pernah belum ya mengkaji Al-Kahfi ya. Jadi manzilah atau tempat-tempat orbit bulan itu yang jelas bisa nampak ditangkap dengan mata kita itu 28 manzilah. 28 tempat. Sehingga kalau dalam satu bulan itu ada 29 atau 30 hari, akan kesulitan bagi kita dengan mata telanjang kita menangkap objek tersebut gitu. Ya, keberadaan bulan disinilah sebab terjadinya perbedaan pendapat antar para ahli untuk menetapkan ini sudah masuk bulan baru atau belum, gitu. Karena memang tidak semua yang ada itu kan bisa ditangkap langsung oleh mata kita. Makanya di dalam Al-Quran itu melihat itu ada 3 diksi yang digunakan oleh Allah. Ro'a ya roru ya itu pakai mata, nangkap objek pakai mata. Ya. Kemudian nadoro yang turu itu melihat dengan metode analisa riset, ya itu. Kemudian lebih dalam lagi basara yubsiru itu melihat dengan memahami dari hasil perenungan hati dan akal kita yang ada di dalam hati, karena hati memiliki akal sendiri. Nah, itu sehingga inilah yang harus kita maklumi juga ketika ada perbedaan pendapat antar ulama. Yang satu mengatakan besok sudah tanggal 1, yang satu masih besoknya lagi. Itu karena memang posisi bulan itu bisa benar-benar ditangkap oleh mata kita secara langsung itu hanya dalam 28 hari. Ya, 2 harinya itu tidak bisa ditangkap langsung ya. Kecuali menggunakan alat yang canggih gitu ya, perhitungan tadi ya metode hisab. Nah, itu baru bisa. Nah, di situ letak perbedaannya, perbedaan metode gitu ya. Nah, ini. Nah, ini semua dikehendaki oleh Allah, dibikin beda-beda oleh Allah, tempat orbit yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Lita'alamu adadas sinina wal hisab. Agar kalian itu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Semua ini diciptakan oleh Allah, tidak lain adalah mengandung kebenaran ya.
yang luar biasa karena manusia tanpa petunjuk dari Allah tidak akan mampu menemukan hakikat kebenaran dari maksud yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Semua tanda-tanda kebesaran Allah dijelaskan kepada kita secara tafsil ya, secara rinci agar kita semua mengetahui. Ya. Adapun tentang penanggalan Hijriah ya, ini ada peristiwa yang melatar belakanginya Ibu. Jadi ketetapan penanggalan Hijriah itu tidak dimulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi setelah wilayah Islam itu meluas ya, sampai di luar Jazirah Arabia, ya para khalifah itu mengirimkan surat kepada gubernur-gubernur. Jadi kayak dulu itu Mesir ya, Iran itu seperti provinsi di Indonesia, Bu. Ya, Syam itu yang terdiri dari Libanon, ya, Yordania, kemudian Yaman, Palestina, Mesir itu hanya apa namanya? Kalau gubernur itu apa? Gubernur itu provinsi ya, provinsi gitu, wilayah kecil gitu kan. Nah, sedangkan kan pemerintahan pusat itu memiliki program-program yang harus diturunkan kepada provinsi-provinsi, wilayah-wilayah di luar bahkan Jazirah Arab. Nah, sehingga contohnya Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang saat itu menjadi gubernur Basrah ya, sekarang Irak. Nah, dia kebingungan karena siapa Umar bin Khattab hanya menulis bulannya saja, tidak ada tahunnya gitu kan. Jangan-jangan karena dulu kan belum ada WA ya, bisa langsung nyampe gitu kan suratnya gitu. Itu prosesnya panjang, orang jalan darat saja bisa antara Palestina dengan apa namanya Mekah ya, peristiwa Isra Mi'raj itu kalau ditempuh jalur darat itu bisa 60 hari atau kurang lebih 2 bulan gitu kan. Dan itu pun kalau perjalanannya lancar. Nah, sehingga Abu Musa mengeluhkan dengan menulis surat kepada Umar bin Khattab. Innahu ya'tina min amiril mu'minina kutubun. Kami menerima surat dari Amirul Mukminin. Fala nadri ala ayyin na'mal. Tapi kita bingung bagaimana mensikapi atau merespon surat-surat tersebut. Waqad qara'na kitaban mahalluhu Sya'ban. Memang betul. Surat tersebut termaktub di dalamnya bulan Sya'ban. Fala nadri ahwaladzi nahnu fihi amil madi. Nah, tapi kami bingung itu Sya'ban tahun ini atau tahun lalu gitu ya. Nah, itu. Jadi dari peristiwa inilah para eh, apa namanya sahabat senior diminta oleh Umar bin Khattab untuk menetapkan tahun, hitungan tahun dalam Islam gitu ya. Lalu mereka berkumpul. Ada yang mengusulkan tahun pertama dimulai dari lahirnya Rasulullah, tapi ini banyak tidak diterima. Kenapa? Karena Rasulullah lahir di masa masih jahiliyah. Kemudian yang kedua dimulai dari tahun diutusnya Nabi sebagai Rasul, juga sama. Banyak yang menolak. Diutusnya Nabi itu masih zaman jahiliyah juga. Kemudian yang ketiga udah dimulai dari wafatnya Rasulullah gitu ya. Ini juga ditolak. Masa setiap ganti tahun adalah tahun yang menyedihkan gitu ya, yang berduka cita gitu ya. Kemudian mengerucutlah pada pendapat terakhir. Dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ke Madinah Al Munawwarah. Nah, opsi terakhir inilah yang disepakati oleh para sahabat dan ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Ya, kenapa? Umar sampai mengatakan al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arrihu biha. Saya setuju bahwa penanggalan kalender Hijriah atau penanggalan Islam itu dimulai dari peristiwa hijrah. Karena memang dari peristiwa inilah hak dan batil mulai terpisah. Ya. Sebelum berhijrah kan dalam satu rumah itu ada yang musyrik, ada yang muslim ya ibu-ibu ya, bercampur. Makanya belum boleh ada perang gitu. Dan peristiwa hijrah ini berat karena siapa yang mengikuti Rasulullah, dia harus rela meninggalkan pekerjaannya, profesinya, keluarganya, bahkan harus rela berpisah dengan pasangannya, istrinya, suaminya, anaknya. Luar biasa. Nah, sehingga ini memperkuat
ya argumen untuk menetapkan penanggalan dalam Islam dimulai dari peristiwa hijrah. Nah, contohnya misalnya Abu Bakar itu kan karena istrinya nggak mau masuk Islam yaitu Kutailah, ya ditinggalkan, menikahlah dia dengan wanita yang lainnya. Kemudian Ummu Sulaim kan juga begitu ya, sampai menghadiahkan putranya Anas bin Malik kepada Rasulullah. Kenapa? Karena suaminya tidak mau masuk Islam. Nah, tapi untuk mempertahankan akidah dan mengikuti perintah Allah, mereka berhijrah, gitu ya. Apalagi ini juga diperkuat dengan firman Allah yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota Madinah, kemudian juga memuliakan masjid pertama yang dibangun, dan itu semua dilakukan ketika peristiwa hijrah terjadi, ya. La masjidun ussisa ala taqwa, sungguh masjid yang didirikan dibangun di atas pondasi takwa min awwali yaumin. Nah, di sini Allah menyebut awwalu yaum, hari pertama. Ya, maksudnya hari pertama benar-benar munculnya cahaya Islam adalah setelah hijrah, ya. Ahakku antaku mafi, lebih berhak untuk engkau dirikan di sana sholat. Nah, inilah peristiwa yang melatar belakangi penetapan perhitungan tahun dalam Islam itu dimulai dari peristiwa hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah. Tapi kalau usia umatnya sebelum hijrah sudah 13 tahun. Karena hijrahnya Rasulullah itu sebada 13 tahun dari beliau diutus menjadi nabi. Jadi kalau menghitung usia umat Islam dengan menghitung tahun itu berbeda ya Ibu-ibu ya. Karena tahun hitungan hijriah ditetapkan 13 tahun setelah ditetapkan karena dari peristiwa hijrah, yang hijrah itu terjadi setelah 13 tahun Rasulullah diutus menjadi nabi. Gitu ya. Nah, apa sih makna hijrah dan hakikatnya? Secara bahasa, hijrah ini memiliki setidaknya 5 makna. Itu ditinjau dari segi bahasa saja ya. Yang pertama, hijrah memiliki makna menyingkiri sesuatu. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Muddatsir ayat 5. Warrujza fahjur. Nah, dan perbuatan dosa, maka singkirilah, gitu ya. Fahjur, maka singkirilah. Dan singkirilah perbuatan dosa. Kalau diterjemahkan dari depan boleh, dari belakang juga boleh. Itu makna yang pertama. Jadi hijrah memiliki makna menyingkiri sesuatu. Kemudian yang kedua, ya, meninggalkan sesuatu. Nah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat 46. Ini kisah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam ketika mendakwai sang ayah, yang dikatakan lebih tepatnya adalah sang paman, karena dalam sejarah dokumentasi ayah Ibrahim itu namanya Tarih, bukan Azar. Tapi Azar itu adalah adiknya ayahnya Ibrahim, ya, yaitu Tarih tadi, gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim mengajak sang paman ini untuk mengikuti akidah yang benar, ya dia diancam oleh sang paman. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, sebenci itukah engkau wahai Ibrahim terhadap Tuhan dan sesembahan kami? La in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Jika kamu tidak berhenti dari aktivitas kamu itu mengajakku untuk menyembah Tuhanmu, maka niscaya aku akan membunuhmu dengan merajammu, atau tinggalkanlah ya aku dalam waktu yang lama. Nah, ini kata hijrah yang kedua dari segi bahasa bermakna meninggalkan sesuatu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, hijrah juga secara bahasa memiliki makna menjauhkan diri dari sesuatu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma yaqulun." Ini dikatakan kepada Rasulullah saat itu mendapatkan bullying yang sangat luar biasa, ya, intimidasi yang sangat luar biasa. Jadi dari para haters, dari para netizen, ya. Jadi bullying itu sudah terjadi dari sejak dulu ya Ibu ya. Ini Rasulullah juga dapat itu. Bersabarlah wahai Muhammad atas ucapan-ucapan mereka itu, perkataan-perkataan mereka itu. Tapi kan ya
kadang manusia ya meskipun Rasulullah itu seorang nabi, beliau juga manusia biasa yang bisa kena mental ya. Gitu. Maka ketika kita menghadapi orang-orang yang toksik, itu kita boleh ya membatasi hubungan dan interaksi. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul. Wahjurhum hajuran jamila. Jauhkanlah dirimu dengan cara menjauh yang baik. Nah, ini cara berinteraksi dengan orang-orang yang toksik ya. Itu membatasi interaksi. Ya. Jauhi mereka supaya mentalmu tetap waras, mentalmu tetap sehat. Ya, itu karena dakwah ini masih membutuhkan kekuatan yang luar biasa, gitu ya. Kemudian yang keempat, ya, hijrah juga bisa bermakna memisahkan diri dari sesuatu. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 36 terkait dengan nusyus ya. Dulu sudah pernah kita bahas tentang fikih rumah tangga ya. Nusyus itu ketika salah satu pasangan baik istri ataupun suami itu tidak menunaikan apa yang menjadi hak pasangannya dengan semestinya. Walati takhafuna nusuzahunnya, kepada para wanita yang engkau khawatirkan ketidaktaatan mereka, fa'iduhunna, maka terapi yang harusnya kalian lakukan pertama kali adalah memberi mereka nasihat. Kalau ternyata dengan nasihat yang terus-menerus dilakukan itu tidak ada perubahan sikap, wahjuruhunna fil madhaji. Maka pisahlah tempat tidur kalian. Bahasa kita pisah ranjang, ya. Kalau ternyata dengan cara kedua atau metode kedua pisah ranjang ini tidak ada perubahan sikap, wadribuhunna, maka kamu boleh mendidik pasanganmu, istrimu itu dengan memukul mereka, tapi dengan catatan pukulan yang mendidik dan tidak sama sekali meninggalkan bekas ya atau cedera. Fa'in atau anakum, jika dengan metode itu mereka para istri ini menjadi taat kepadamu, fala tabu alaihin nasabila, tidak perlu bagi para suami untuk mencari-cari kesalahan dan kekurangan sang istri sehingga yang tadinya sudah harmonis menjadi tidak harmonis. Innallaha kana aliyan kabiro, karena sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Jadi kata hijrah di dalam surat An-Nisa ayat 34 ini memiliki makna memisahkan diri dari sesuatu. Ya. Dan yang terakhir, dari segi bahasa, hijrah memiliki makna ini yang paling banyak ya, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ini paling banyak ayat yang menunjukkan makna tersebut, sebagaimana salah satunya disampaikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 195. Alladzina hajaru wa ukhriju min diarihim. Nah, maka orang-orang yang berhijrah diusir dari kampung halamannya, berarti yang ditinggalkan adalah kampung halamannya. Wa udu fi sabili, ya, diintimidasi, disakiti karena mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatilu wa qutilu, bahkan mereka diperangi sehingga mereka juga harus bertahan untuk memerangi mereka. La ukaffiranna anhum sayyiatim, dengan cobaan dan ujian yang mereka lewati tersebut, Allah menjadikannya sebagai kafarah, ya, sebagai penghapus kesalahan-kesalahan mereka. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Dan diberikan bonus, mereka semua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, thawaban min indillah, sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnul thawab, karena sesungguhnya hanya Allah lah zat yang paling baik dalam memberikan pahala dan juga balasan. Ya. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan ya, dari semua makna yang kita sebutkan di atas secara bahasa, yang jelas hijrah itu menuntut tekad dan niat yang benar. Sehingga kita semua hafal betul ya, sebuah hadis yang sangat banyak sekali disepil oleh para ulama, para fuqaha dalam kitab-kitab, dalam karya-karya yang mereka tulis. Bahkan kalau kita kaji kitab fikih, hampir semua bab itu menghadirkan hadis ini. Ya.
betapa pentingnya tekad dan niat yang benar dalam setiap aktivitas seorang muslim, apalagi selevel hijrah. Ya, sehingga dua hal ini digabungkan jadi satu oleh beliau Rasulullah dalam hadis ini. Ya, hijrah kayak ada kaitannya dengan tekad dan niat dan tekad itu eh, sangat penting ya, apalagi dalam aktivitas selevel eh, hijrah gitu ya. Insya Allah ibu-ibu sudah hafal semuanya ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manaw. Innama itu adawatul hasri yang menunjukkan dan membatasi ya. Menunjukkan pembatasan yang artinya itu sesungguhnya hanya atau bisa juga dimanai tidak lain tidak bukan. Nah, luar biasa ini ya. Adawatul hasri. Tidak lain, jadi semua amal itu kita bisa artikan lebih luas lagi semua aktivitas kita. Karena memang amal itu dalam bahasa Arab maknanya aktivitas, gitu ya. Yang dilakukan seseorang ya. Ya, tidak selalu sholat dan sebagainya. Mau mencuci itu juga aktivitas, mau menjemur itu juga aktivitas. Semua itu tidak lain tidak bukan apa yang kita dapatkan, kita peroleh dari Allah itu tergantung pada niat dan motivasinya apa. Wa inna malikul limriin manawa. Jadi setiap orang itu meski aktivitasnya sama, tapi perolehannya berbeda karena bedanya niat. Bedanya motivasi, bedanya tuh tujuan. Contohnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Dalam peristiwa hijrah ada beberapa muhajir yang mereka memiliki niat yang berbeda dengan yang lain. Memang mayoritas muhajirin itu niat berhijrahnya hanya karena Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ya di tengah-tengah mereka ini ada beberapa di antaranya yang berhijrah untuk agar bisa mengikuti bahkan sampai menikahi ya wanita yang dicintainya. Dan itu ada ya kisahnya. Nah, maka kalau hijrahnya niatnya itu ya dia dapatnya itu ya. Ini sehingga ketika kita mengkaji makna hijrah atau kalimat dan ungkapan hijrah di dalam Al-Qur'an itu subhanallah ya, hampir di semua eh, ayat yang membahas tentang hijrah karena itu cukup berat ibu-ibu. Karena hijrah itu berat sekali. Bukan hanya berpindahnya sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain loh ya, dari Mekah ke Madinah. Itu banyak yang mereka korbankan. Ya, pernikahan, ya, kemudian kekeluargaan, kerabat, kemudian bisnis, kemudian masa depan, banyak sekali. Ya. Sehingga Allah inginkan semua itu tidak menjadi sia-sia. Nah, jadi setiap Allah spill kata hijrah, kita perhatikan di sini selalu ada kalimat yang menyertainya yaitu fisabilillah atau fillah. Ya, ini di surat Al-Baqarah 218 ya. Walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 195 ya. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 41 ya. Walladzina hajaru fillahi. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa. Ya, itu menunjukkan betapa pentingnya orientasi aktivitas kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat kedua dari surat Al-Mulk itu ditafsiri oleh para ulama bahwa isanul amal, amal yang baik, aktivitas yang baik, apakah itu ritual atau non ritual, itu akan menjadi ibadah yang berpahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi ikhlas karena Allah dan ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhlas itulah uh, implementasi dari fisabilillah atau fillah. Ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa hijrah itu ada dua macamnya. Satu disebut hijrah makaniyah, hijrah tempat.
Yang kedua, hijrah ma'nawiyah, ya. Bukan tempat yang kita tinggalkan dan juga bukan tempat yang kita tuju, tapi sesuatu ke sesuatu yang lain. Ya, dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Kalau hijrah makaniyah, contohnya ya hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Taif, ya. Kemudian hijrahnya Pak Nabi dan semua para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ya, tapi setelah kota Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Ah, ya tidak ada hijrah tempat setelah ditaklukkannya kota Mekah, karena setelah ditaklukkannya kota Mekah, kaum muslimin masuk penduduk Mekah ya masuk Islam secara berbondong-bondong dan Islam mulai meluas ke dunia di luar daripada jazirah Arab. Begitu ya. Adapun hijrah ma'nawiyah inilah yang harus kita realisasikan di masa kita sekarang. Ya, ada beberapa jenis hijrah ma'nawiyah dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Setidaknya kalau kita klasifikasikan itu ada 4. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah, hijrah akidah dan keyakinan. Kita semua paham betul bahwa semua agama itu sama. Samanya di mana? Mengajak kepada kebaikan, mengajarkan kepada kebaikan. Akan tetapi ada perbedaannya, yaitu pada konsep ketuhanannya. Di mana selain Islam, itu semua konsepnya syirik. Nggak ada yang tidak syirik. Hatapun itu agama Nasrani, agama Yahudi, yang sebenarnya mereka mengaku itu mengikuti nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, tapi prakteknya sudah diselewengkan. Syirik. Satu-satunya agama yang menganut konsep ketuhanan tauhid hanyalah Islam. Jadi barangkali ya masih ada, ya bukan masih ada sih, karena memang salah satu mega proyek musuh Islam. Siapa sih musuh Islam yang paling getol memusuhi kita? Ada di surat Al-Maidah ayat 82 ya Ibu ya. La tajidanna asyaddan nasi adawata lil ladzina amanul yahud walladzina asyraku. Sungguh kalian pasti akan mendapati atau bahkan tidak mendapati manusia-manusia golongan yang lebih memusuhi kamu dengan permusuhan yang keras melebihi permusuhan yang akan kamu terima dari orang-orang Yahudi dan sekutu-sekutunya. Nah, itu ya. Mereka punya mega proyek karena menghabisi Islam tidak bisa, menghabisi umat Islam juga tidak bisa, maka cara yang mereka lakukan adalah mencemari ajaran Islam dengan ajaran yang sebenarnya ketika orang mengikuti itu, ya, mereka tidak bisa lagi dikategorikan sebagai hanifan muslimah, muslim yang hanif. Ya, seperti adanya ritual-ritual syirik. Nah, itu. Jadi nggak bisa, meskipun KTP-nya muslim, tapi melakukan ritual syirik, ya, itu dianggap wajar, tidak bisa. Berarti dia bukan muslim yang hanif, gitu. Nah, itu harus dihijrahkan yang seperti itu. Jadi justru nggak boleh, oh ya Islam ya harus Jawani atau harus apa ya. Biasanya kalau ada kata-kata Jawani atau apa itu ya ada ritual-ritual yang sejak dahulu dilakukan oleh nenek moyang itu tetap dijaga dan dilestarikan. Padahal ritual itu bertentangan dengan konsep ketuhanan kita. Nah, ini ya. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu dan mungkin akan terus ada karena itu menjadi mega proyek musuh-musuh Islam gitu ya, memasukkan wajah Islam yang baru sehingga muncullah ya liberal, sekuler, kemudian ya kebatinan, ya pangestu, macam-macam. Juga apa namanya Syiah dengan pemahaman yang juga ada unsur syiriknya karena mereka sudah sebagian mereka sudah sampai pada mengkultuskan ya para imam mereka itu kepada Tuhan gitu kan. Sebagaimana juga umat
Nasrani mengkultuskan Isa juga pada level Tuhan. Nah, seperti itu ya. Itu harus dipindahkan yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hijrah fikriyah, mindset dan pemikiran. Ya, mindset dan pemikiran dari jahiliyah menuju Islamiyah. Ya, di mana di zaman sekarang juga tidak mudah. Kenapa? Karena dari mega proyek yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, itu metode yang mereka gunakan untuk mewujudkan Islam dengan wajah baru itu adalah brainwash gitu ya. Cuci otak atau istilah dalam Islamnya ghazwul fikri. Ya, jadi KTP-nya muslim, bajunya juga baju muslim, ya. Dia sholat, ya. Tapi pemikirannya tadi sekuler, pemikirannya liberal, pemikirannya kapitalis, pemikirannya ya komunis misalnya. Itu kan fikroh itu ya. Nah, itu tidak boleh ada. Ya, kalau kita sebagai para pendidik, para dosen, ini menjadi tugas kita semua karena penyakit-penyakit seperti ini itu paling banyak yang kena korbannya itu adalah anak-anak yang tumbuh kembang di kampus, di universitas, di mana mereka sudah mulai bebas bergaul, bebas membaca, bebas apa ya, ya semuanya menganalisa dan yang lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kebebasannya itu tidak dikontrol gitu ya, gitu. Padahal bebas itu tidak berarti mutlak, tapi harus ada batas. Mana yang fleksibel, mana yang elastis, dan mana yang nggak boleh, gitu ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah hijrah syuriah, ya hobi dan kesenangan dari basyariah menuju sunnah, gitu ya. Barangkali ada yang hobinya mohon maaf ya menyanyi, ya. Kalau menyanyi, menyanyi apa? Ya, menyanyi dangdut misalnya, atau menyanyi apa ya bu-ibu ya. Tapi kalau ibu-ibu di MIPA ini sepertinya kalem-kalem semua ya, ada wajah-wajah ini ya. Nah ini eh, apa diubah gitu ya, kesenangannya diubah gitu. Misalnya apa grup nasyid gitu ya, ya tetap nyanyi, tapi yang dilakukan itu lagu-lagu yang mengandung ajakan kepada kebaikan, misalnya gitu ya. Nah, seperti contohnya misalnya Roma Irama itu kan beberapa lagu beliau mengajak kepada kebaikan ya, misalnya tentang judi, tentang miras dan sebagainya. Nah, itu silakan gitu ya. Nah, itu tidak masalah gitu. Nah, itu jadi ya misalnya daripada hobinya apa, kalau emak-emak biasanya hobinya check out gitu ya, sampai cekot-cekot. Ya lebih baik transfer untuk donasi gitu, untuk amal. Nah, itu ya sama-sama mengeluarkan uang, tapi yang ini mungkin sekedar kesenangan, tapi yang ini kesenangan yang menyenangkan orang lain, yang insya Allah dengan bisa menyenangkan orang lain itu kita akan lebih senang, lebih bahagia gitu ya. Ketika misalnya kita berdonasi kepada saudara-saudara kita di Palestina, mereka bahagia nggak? Bahagia. Tapi ketika kita melihat mereka tersenyum, sesungguhnya kita orang yang paling bahagia dari mereka. Kalau itu atas bantuan dan uluran tangan dari kita, gitu kan. Kemudian yang keempat adalah ini yang cukup berat, adalah hijrah sulukiyah, hijrah akhlak dan karakter. Ya, karena akhlak itu berbeda dengan adab. Ya, dan semua ibadah yang eh, diperintahkan untuk kita lakukan, apakah itu sholat, zakat, haji, ya, kemudian puasa, itu sebenarnya outputnya adalah akhlak dan karakter. Ya. Sehingga salah ketika kita mengatakan itu orang-orang non-muslim malah lebih berakhlak. Tidak bisa. Beradab iya, karena adab itu beda dengan akhlak. Kalau adab itu diperoleh dari proses pendidikan. Ya, teori, dibiasakan dan sebagainya jadi. Ya, disiplin, bersih, ya, tertib, itu bisa. Tapi akhlak itu hanya akan lahir dari proses latihan ibadah yang benar. Sehingga orang yang beradab eh, belum tentu berakhlak. Mereka bisa disiplin, tapi judi iya, narkoba iya, selingkuh iya. Nah, itu tidak berakhlak. Ya, ini. Jadi dari akhlak-akhlak atau dari karakter-karakter hedonis ya menuju karakter syar'iyah. Untuk hayawaniyah menjadi syar'iyah. Nah, ini jadi
perilaku eh, apa ya kasarnya yang kalau lebih jauh manusia itu kan diberikan oleh Allah akal dan hati yang itu harusnya menjadi makhluk yang mulia. Jangan memilih hidup dengan cara-cara hewan gitu ya. Misalnya, mohon maaf ya, kenapa sampai disebut orang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan itu kumpul kebo gitu. Kumpul kebo. Karena kalau kerbau itu ya tapi saya nggak tahu sih istilah itu otak-atik gadok atau gimana ya. Apa memang eh, ya kalau setahu saya semua binatang itu ya berkumpul tanpa ikatan ikatan pernikahan gitu. Coba nanti ibu bisa komen ya kenapa itu orang kalau hidup bareng tanpa ikatan pernikahan dinamakan kumpul kebo gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itu harus diubah. Kita nggak boleh memiliki hubungan yang seperti itu kecuali dengan akad yang sah gitu ya secara syariah. Nah, ini ya. Jadi dari sinilah ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita tentang makna dan hakikat hijrah yang sesungguhnya, yaitu apa? Al-muhajir, man hajara manaha anhu, manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah sesungguhnya adalah ya mereka yang meninggalkan larangan Allah. Ya, misalnya orang berhijrah ke Madinah dari Mekah itu kan perintah Allah. Ketika mereka tidak berhijrah berarti itu melanggar perintahnya. Berarti apa? Melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ada di sini. Ya, semua yang dilarang oleh Allah kita singkiri, kita tinggalkan, kita jauhi, kita pisahkan dari kehidupan kita, ya, kita pindahkan dari kamus perjalanan hidup kita, itulah adalah hijrah yang sesungguhnya sebagaimana yang dimaksudi oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hijrah ini hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Kenapa? Karena memang manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa hadainahu an-najdain. Kita itu manusia yang memang diciptakan unik oleh Allah. Beda dengan malaikat, beda juga dengan iblis. Ya, di dalam diri manusia ada juga sifat-sifat syaitoniahnya gitu ya. Makanya syaiton itu bisa al-insu al-jinnu, bisa dari manusia, ada dari jin. Karena yang dimaksud itu bukan jasadnya, tapi apa perbuatannya gitu. Dan manusia diciptakan oleh Allah memiliki potensi itu. Potensi menjadi baik ada, potensi menjadi buruk juga ada, ya. Tapi setiap orang yang ingin baik pasti harus sudah melewati hal-hal yang buruk. Makanya disebutnya begitu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Orang yang bertakwa, menjadi takwa itu pasti harus melewati fujur dulu. Yang jelek-jelek harus dilewati dulu, ditinggalkan dulu baru bisa bertakwa. Dan juga kenapa fujur ditaruh depan juga memiliki makna yang lain bahwa ketika kita tidak didik hati kita dengan baik, jiwa kita dengan baik, karena semua ucapan dan perbuatan yang kita keluarkan, kita lakukan itu hasil daripada hati, ya, pemikiran di dalam hati, maka apa namanya keburukan itu akan bisa lebih mendominasi atau menguasai. Nah, itu makanya kenapa ditaruh di depan, ya. Ini banyak ayat yang menunjukkan tentang kewajiban hijrah ini ya. Di antaranya di surat Al-Anfal ayat 72 ini. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ya. Siapa saja yang beriman, berhijrah, ya, kemudian berjuang di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa-jiwa mereka. Ini harus kita lakukan bagi setiap muslim, ya. Dan sebaliknya, kenapa itu wajib? Karena Allah mencela mereka yang enggan berhijrah, ya. Jadi meskipun saat itu ada perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, ada beberapa sahabat yang dia meskipun muslim itu tetap enggan berhijrah, Bu. Eman-eman. Ya, karena ma'isyahnya di situ, keluarganya di situ, kerabatnya di situ, tanah airnya di situ gitu ya. Tapi mereka dalam keadaan terzolimi gitu ya. Karena ada orang milih rapopor kosos yang penting tetap
apa ya, tetap di tanah air sendiri gitu ya, tetap di kampung sendiri gitu kan. Nah, ini dicela oleh Allah, innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Orang-orang yang seperti itu dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang menzolimi diri mereka gitu. Qalu fima kuntum gitu ya. Ketika diklarifikasi, kenapa sesusah itu hidup kalian? Kunna mustad'afina fil ard. Kami bertahan di sini meskipun kami tertindas gitu ya. Kemudian dijawab, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Kamu bisa berpindah. Tinggalkan tempat itu ke tempat yang lain. Nah, orang-orang yang seperti ini dicela oleh Allah dengan ancaman faulaika ma'wahum jahannam. Ya, karena sudah diperintahkan oleh Allah, itu solusinya. Kenapa kamu tidak ambil solusi itu? Berarti kamu tidak taat. Kamu tidak taat, maka konsekuensinya adalah jahannam. Wasaat masira. Dan itu adalah tempat yang seburuk-buruknya tempat untuk kita kembali. Kalau kita kaji sejarah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat, baik itu hijrah pertama ke Habasyah atau upaya yang sebenarnya belum bisa disebut hijrah ya, tapi upaya yang dilakukan oleh Rasulullah ke Taif dan yang sangat amat ya jelas adalah hijrahnya beliau dan semua sahabat yang mengikuti beliau dari Mekah ke Madinah, kita bisa mengambil pelajaran tentang cinta dan juga tadhiyah pengorbanan di jalan dakwah. Ya, makanya tadi kita sampaikan berulang-ulang bahwa hijrah itu bukan sekedar meninggalkan Mekah ke Madinah, tapi banyak yang dikorbankan. Dan itu semua tidak bisa dilakukan kecuali orang yang memiliki cinta. Apakah itu cintanya kepada Allah dan Rasulullah atau bahkan tadi ya, cinta kepada seorang wanita gitu ya. Nah, yang masing-masing ya dapatnya sesuai dengan ininya dong, dengan motivasinya gitu ya. Kemudian juga kita dapatkan pelajaran isar dalam ukhuwah Islamiyah. Karena sepasca hijrah itu yang dilakukan pertama-tama Rasulullah adalah selain membangun masjid sebagai pusat mereka berkoordinasi, berkumpul atau titik kumpul ya, juga mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Sebab apa? Sebenarnya kaum muhajirin ketika akan berhijrah ke Mekah itu juga menyiapkan bekal yang bisa dibawa ibu-ibu. Tapi kodarullah di tengah jalan ya disergap oleh pasukannya Abu Sufyan. Ya, dia berkata, kalian boleh meninggalkan Mekah, tapi jangan bawa apapun dari kota Mekah. Ya, kita bisa bayangkan. Jadi tidak mudah prosesnya. Mereka tidak punya apa-apa. Ya, sehingga untuk mencari jalan keluar dari bagaimana mereka harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya, bagaimana mereka harus mulai usaha, kan nggak mungkin tanpa modal apapun. Paling tidak mereka bisa makan dalam beberapa hari. Itu Rasulullah persaudarakan. Dan Masya Allahnya, setelah tersibghoh ya dengan nilai-nilai Islam, penduduk Aus dan Khazraj yang tadinya itu bermusuhan selama berpuluh-puluh tahun menjadi kaum Ansor setelah masuknya mereka ke dalam ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah ya. Masya Allah. Bukan hanya sekedar mereka damai, tapi mereka rela memberikan sesuatu yang paling berharga yang mereka miliki. Bahkan memprioritaskan saudara-saudaranya muhajirin. Nanti ibu-ibu bisa kaji di surat Al-Hasyr ya, ayat 8 dan juga ayat 9. Ayat 8 itu tentang muhajirin, ayat 9-nya itu tentang kaum Ansor. Seperti apa pujian Allah terhadap mereka. Ada yang nggak punya istri karena istrinya nggak masuk Islam, ya. Ada yang punya istri lebih. Coba lihat di mana istri dari istriku itu yang mungkin membuatmu tertarik akan aku ceraikan dan kamu bisa menikahinya. Kenapa sampai sebegitunya? Karena jumlah wanita muslimah saat itu sangat terbatas. Sehingga di dalam surat Al-Maidah juga saat itu bahkan diperbolehkan ya kaum muslimin menikahi wanita-wanita ahlul kitab karena keterbatasan uh, jumlah daripada wanita muslimah gitu ya. Sehingga menurut banyak ulama untuk sekarang ini tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena menikahi orang beda agama itu potensi untuk tidak harmonisnya jauh lebih besar. Orang yang seagama saja bisa tidak harmonis gitu ya. Kemudian juga
kontribusi untuk dakwah ya. Bagaimana para sahabat, baik itu muhajirin dengan ansor, terutama kaum ansor itu ya, memberikan pengorbanan dan kontribusi luar biasa. Baik itu jiwa mereka, Ali siap menempati tempat tidur Rasulullah, itu kan menyerahkan nyawa itu ya. Kemudian Abu Bakar ya menjadi teman hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu, kemudian harta ya, kemudian ide dan gagasan, ilmu. Nah, itu ada semuanya dalam peristiwa hijrah. Ya, dari semua para sahabat itu berlomba-lomba apa kontribusi yang bisa mereka berikan untuk menolong agama Allah dan untuk menolong mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hikmah yang lain adalah semangat dan optimis ya, bahwa ketika sudah dicoba 13 tahun untuk berdakwah di kota Mekah lalu tidak ada progres ya di sana, bahkan kebencian orang-orang kaum musyrikin itu semakin hari semakin tidak baik. Puncaknya adalah peristiwa pemboikotan itu ya, mereka meski harus meninggalkan tanah air dengan berbagai kenangan tentunya yang mereka miliki, mereka tetap semangat dan optimis bahwa ketika itu perintah Allah, maka Allah tidak akan membiarkan mereka hidup dalam keadaan yang tidak lebih baik dari sebelumnya, gitu ya. Nah, dalam peristiwa hijrah ini juga, ibu-ibu sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hijrah juga mengajarkan kita tentang besar makna cinta terhadap tanah air. Ya, sehingga proses hijrah yang dialami oleh para sahabat ini diumpamakan oleh Allah sebenarnya dengan seperti beratnya orang harus meninggalkan dunia. Ya, disamakan dengan membunuh dirinya atau kehilangan nyawa, gitu ya. Nih, dalam surat An-Nisa ayat 66 Allah sampaikan ya. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum. Dan sesungguhnya jika kami perintahkan kepada mereka untuk bunuhlah diri kalian. Awi khruju min diarikum. Atau keluarlah, tinggalkanlah kampung halamanmu. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ini levelnya sama. Ya. Meninggal dan juga berhijrah itu memiliki level yang sama. Sama-sama berat. Sama-sama beresiko tinggi. Sehingga tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali qalilum minhum, sedikit di antara mereka. Ya, kenapa? Karena setiap kita pastilah ya memiliki rasa bahwa tidak ada tempat yang lebih nyaman melebihi tanah air kita. Apalagi Indonesia ya. Betul nggak ibu-ibu? Kan beberapa ibu-ibu kan mungkin pernah studi di negara lain ya. Gimana? Beda nggak? Kalau kami dulu di Mesir sangat beda banget ya. Tidak ada yang lebih nyaman melebihi Indonesia ya setelah pengalaman tersebut. Kalau musim dingin, subhanallah dinginnya luar biasa. Kalau musim panas, subhanallah panasnya juga luar biasa. Kemudian juga keramahan penduduk masyarakat juga sangat berbeda ya, lebih individualis, lebih cuek misalnya begitu ya. Ya, budayanya juga sangat berbeda gitu ya. Bukan bukan fanatik sih, kenyataannya begitu gitu ya. Makanya orang-orang luar pun tidak tidak menampik bahwa Indonesia itu surganya dunia gitu ya. Surganya dunia. Ya, dan Indonesia itu adalah sebenarnya kalau kita mau atau bisa mengurusnya dengan serius dan sungguh-sungguh itu menjadi negara terkaya sebenarnya. Wallahu ala alam ya, saya tidak tahu gitu ya. Itu kami dapatkan ya karena kami ketika studi di Mesir itu melewati masa krisis moneter ya tahun 98 itu ya. Krisis moneter. Sebenarnya Mesir itu kota yang sangat negara yang sangat kecil ibu-ibu, sangat kecil. Sumber daya alamnya juga sangat jauh dari yang Allah berikan kepada kita Indonesia. Tapi Masya Allah ya, tingkat pendidikan mereka lebih terjamin. Mayoritas mereka itu S1. Ya, karena belajar mereka tidak berbayar. Itu dibiayai oleh pemerintah. Ya, itu. Jadi pendidikan gratis itu bukan hanya 9 tahun di sana, tapi sampai sarjana gitu. Dan di sana yang bisa lanjut studi lanjut ke S2, S3 jadi apa profesor, jadi apa
ahli di bidang guru besar di bidang apa itu bukan karena punya uang dan sebagainya. Karena uang tidak menentukan tingkat pendidikan di sana, tapi adalah kemampuan. Nah, jadi kalau tidak mampu, meski dia mau bayar seberapa pun nggak bisa menaikkan level pendidikannya. Itu, gitu ya. Jadi apa namanya? Bukan fanatik, kenyataannya seperti itu, ya. Sehingga ketika Krismon itu beberapa masyayikh yang sempat apa menyampaikan khutbah-khutbah ya di beberapa masjid untuk menolong membantu kami memberikan bantuan kami karena mereka tidak rela kami eh, putus kuliah gitu ya. Pokoknya harus ditampung, harus dibantu begitu ya. Tapi ada informasi dari beberapa ulama itu menyampaikan sebenarnya meskipun krisis moneter, kalau ada 100 orang terkaya saja di negerimu itu, ya, memiliki mindset untuk membantu satu sama lain, itu selesai masalah kemiskinan di Indonesia. Wallahu ala alam. Betul atau tidak nggak tahu ya Bu ya. Karena memang ya apalagi kalau kita ya bisa jadi benar karena ketika sekarang kita perhatikan sudah ada media sosial, ada gaya baru hidup orang itu ya, flexing. Subhanallah gitu kan. Misalnya beli beli tas satu aja 1 M begitu ya. 1 M itu bisa membangun satu kampung. Betul nggak Ibu-ibu? Misalnya dibuatlah apa namanya lapangan pekerjaan baru yang menyerap semua penduduk di situ. Beres 1 M, ya kan? Ya. 1 M di tangan orang yang banyak uangnya tadi hanya buat satu tas yang itu dikoleksi yang fungsinya kita tidak tahu untuk apa. Tapi di tangan orang yang tepat itu bisa membangun bukan hanya mungkin satu kampung tapi mengentaskan kemiskinan satu kota gitu kan. Nah, itu masalahnya. Ya, di mana ya nggak tahu ya Bu, ya. Pusing kalau mikirin ini ya. Dan juga dari peristiwa sebenarnya betapa ada tadi kan ada ya orang-orang yang memilih tidak berhijrah itu saking ya itu tadi merasa nyaman dan sebagainya. Itu sebenarnya juga menjadi dalil bahwa cinta tanah air itu disyariatkan dalam Islam dan itu juga dicontohkan langsung oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu meskipun orang yang paling taat kepada Allah selalu sami'na wa ata'na ibu-ibu. Ketika diperintahkan untuk hijrah itu berat juga loh ibu-ibu. Sampai ketika berada di pinggiran kota Mekah, beliau sampaikan hadis ini. Ma'atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya. Alangkah baiknya engkau, wahai kota Mekah, dan cintanya diriku Pak kepadamu. Walaula anna qaumi akhrajuni minki, seandainya bukan kaumku yang mengusirku darimu, masakan tu ghairaki. Aku tidak mungkin bertempat tinggal di selainmu. Nah, ini saking cintanya Rasulullah kepada kota Mekah. Dan ini juga diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, La uqsimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad. Itu kan Allah bersumpah ya, bersumpah atas kota Mekah ya, dengan keagungannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau ya hijrah ke Madinah kemudian menyebarkan cahaya Islam dan cahaya Islam bahkan di seluruh dunia itu berasal dari kota Madinah, tapi Mekah tetap tidak boleh dilupakan sehingga Allah sampaikan antahilum bihadal balad. Itu adalah tanah airmu. Kan Rasulullah sebenarnya hilun itu tinggal ya. Tinggalnya di Madinah sepasca itu, tapi beliau lebih banyak menghabiskan waktu bahkan sebelum diangkat menjadi nabi kan di kota Mekah. Tapi sebenarnya bukan lama atau tidaknya beliau tinggal di mana, di Mekah atau di Madinah, tapi adalah tanah air di mana beliau dilahirkan, gitu ya. Di sini. Nah, hijrah juga mengajarkan arti perubahan ya Ibu, bahwa hidup itu tidak boleh duduk di satu tempat, tidak boleh berdiri di satu tempat ya. Kenapa? Karena waktu itu terus berjalan, semua bisa berubah, apalagi di zaman sekarang yang serba cepat, serba instan ini ya. Kadang juga berjalannya waktu, perubahan yang ada itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita ya. Kadang-kadang kita pengen berubah ya. Uh, dari zaman dulu ke zaman modern, dari apa namanya eh, dari sistem yang dulu ke sistem yang baru, yang kita anggap itu lebih baik, tapi kenyataannya ternyata tidak selalu demikian, betul tidak?
Ya, apalagi dalam dunia pendidikan ya, sudah berapa ganti kurikulum ini, kurikulum itu ya. Pastinya harapannya berganti itu lebih baik, tapi tidak sedikit ternyata lebih ribet lah, lebih apa dan sebagainya. Ya, yang terpenting bagi kita dari peristiwa hijrah ini kita belajar untuk berubah menjadi lebih baik di masa yang akan datang, apapun itu. Gitu. Itu yang diajarkan oleh peristiwa hijrah. Kemudian apa keutamaan hijrah di jalan Allah? Ya, jadi yang pertama, hijrah adalah bukti iman. Ya, apakah itu secara maknawiyah atau makaniah? Sama saja. Hijrah adalah bukti iman. Dan ini disampaikan oleh Allah di surat Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru wajahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya. Baik itu yang berhijrah meninggalkan tanah air ataupun yang menolong mereka memberikan tempat tinggal yang baru di negeri mereka, itu disebut oleh Allah ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang yang benar-benar beriman, orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maka mereka berhak untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan juga rizki yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Surat Al-Hasyr ayat 8. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berhijrah. Lil fuqara'il muhajirin, dan orang-orang fakir. Fakir itu beda dengan miskin, Ibu. Fakir itu adalah orang yang butuh tidak hanya harta, tapi juga butuh ilmu, itu fakir ya. Butuh pengetahuan itu fakir. Butuh pertolongan Allah itu adalah fakir. Al-muhajirin, lil fuqara'il muhajirin. Karena orang-orang yang berhijrah itu adalah orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ukhriju min diarihim, mereka diusir dari tanah air mereka, wa amwalihim, mereka harus meninggalkan semua harta benda mereka di kota Mekah. Itu semua melakukannya hanya ia bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Karena itu tidak mudah, tidak mungkin dilakukan kecuali mereka hanya mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa yansurun Allah wa rasulah. Semua itu mereka lakukan untuk menolong agama Allah dan mendukung perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang seperti ini dipuji oleh Allah, ulaika humus shadiqun. Kalau tadi ya, ulaika humul mu'minuna haqqa, kemudian di ayat ini ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar. Ya. Kemudian hijrah juga kunci kemudahan rezeki. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Ini baik makaniah maupun maknawiyah ya Ibu-ibu. Enggak ada ceritanya orang berhijrah itu menjadi lebih buruk kehidupannya atau jalan rezekinya. Itu enggak ada sebenarnya. Baik itu makaniah maupun maknawiyah tadi ya. Kalau di sini kita tidak punya pekerjaan yang lebih apa namanya menjanjikan, ya berpindah ke tempat yang lain. Apalagi kalau didukung dengan tadi yang maknawiyah. Apa yang menjadi larangan Allah kita tinggalkan, apa yang menjadi perintah Allah kita lakukan ya. Kemudian mindset kita yang salah tentang dunia, tentang rizki harus kita luruskan, kita perbaiki. Kemudian hobi kita, kesenangan kita yang mungkin masih ada hal-hal yang itu ternyata tidak diridhoi Allah, kita ubah, itu pasti akan eh, menyebabkan kelapangan rizki untuk kita semua, dan ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, yajidu fil ardi muraghaman katsiran wasa. Maka niscaya di tempat tersebut ya, atau di pekerjaan tersebut, di profesi tersebut ya, itu akan mendapatkan rezeki yang banyak ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akan diberikan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tada syai'an lillah." Sesungguhnya engkau tidak ada satupun yang engkau tinggalkan ya kecuali hanya karena Allah Azza wa Jalla, illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Kecuali akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dari apa yang bisa kamu nikmati sebelumnya. Ya, ini kalau benar-benar lillahi ta'ala. Ya.
Jadi lebih baik itu kalau, mohon maaf, kalau jumlah penghasilan atau jumlah harta itu tidak selalu lebih banyak. Karena yang inti yang dicari oleh orang hidup itu apa sih? Ketenangan dan kebahagiaan. Dan ketenangan dan kebahagiaan itu tidaklah eh, ditentukan dengan materi. Ya, saya tadi baru baru lihat di apa ya, di IG atau di mana gitu ya. Ibu-ibu kenal David Beckham ya? Tahu ya ibu-ibu ya? Nah, pemain Tahu, bola itu ya. ya Ah, Ustaz. terkenal tidak, Bu? Kenal. Kaya tidak dia? Kayak Ibu-ibu tahu nggak kehidupannya sekarang bagaimana? Ada yang tahu? Beliau Betul. sekarang hidupnya di kampung, Bu. Membangun rumah di kampung, bertani, menanam bawang, menanam cabai, menanam terong, menanam ya itulah, beternak ayam, ternak kelinci. Coba nanti cari ya David Beckham sekarang gitu ya. Nah, ini memberikan kita inspirasi dan pelajaran bahwa ya popularitas, harta, posisi, tapi beliau tetap punya bisnis besar. Ya, itu bukan itu yang menjadi tujuan orang. Ya, ternyata kenyamanan, ketenangan itulah yang menjadi tujuannya. Ya, jadi alasannya beliau lebih bisa dekat dengan keluarga, ya udara lebih segar, tidak bising, ya. Kemudian juga bahagialah gitu ya. Nah, itu. Nah, nanti silakan cari ya. Nah, itu Kodarwa tadi kok lewat gitu. Oh, ini jadi inspirasi banget gitu ya. Dan saya kira itu bukan hanya terjadi pada sosok ini saja gitu ya. Ada banyak ya orang-orang yang berhijrah seperti itu ya, dari apa, hiruk pikuk ya, bisnis kota besar, popularitas itu ya. Kemudian mengasingkan diri karena ternyata bukan itu yang menjadikan mereka bahagia dan nyaman, tapi adalah ketenangan dan juga kebahagiaan bersama orang-orang tercinta ya. Kemudian keutamaan yang lain, orang yang berhijrah di jalan Allah itu akan diberikan oleh Allah kebaikan baik itu duniawi maupun ukhrawi. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah di surat Al-Hajj ayat 58. Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahum rizqan hasana. Siapa saja yang berhijrah di jalan Allah atau mungkin dia terbunuh di jalan Allah, baik itu dalam proses hijrahnya, ya. Karena orang itu kalau sudah berhijrah pasti akan banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meninggal dunia karena sulitnya cobaan dan ujian. Tapi kata Allah, mereka pasti akan aku berikan rizki ya yang baik berupa surga di dunia. Wa inna Allah di akhirat ya. Wa inna Allah lahu khairur razikin. Di dunia pun demikian karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Ya. Eh, dari sini juga ya, Allah tadi surat Al-Hasyr ayat 9 ini Ibu ya, memuji orang-orang yang mendukung saudaranya dalam proses berhijrah seperti kaum Ansor di sini. Maka ini juga dipuji oleh Allah, walladzina tabawwa'ud dar, siapa yang memberikan tempat atau rumah bagi mereka yang berhijrah. Wal imana min qablihim, karena mereka telah beriman dan berjanji setia kepada Rasulullah ya sebelum proses hijrah itu kan, kenapa Rasulullah memberanikan diri untuk berhijrah selain itu perintah Allah? Itu dipersiapkan memang ketika musim haji, orang-orang Madinah berhaji didakwai oleh Rasulullah. Nah, mereka sanggup dan ingin setia menjadi apa, mensupport dakwah Nabi, ya itu menyiapkan di kota Madinah, mereka berdakwah ya di kota Madinah. Setelah dirasa cukup kekuatan tersebut untuk mendukung dakwah Rasulullah, baru Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, dengan senang hati mereka menyambut, menerima saudara-saudara yang berhijrah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, tidak ada pamrih sama sekali berharap ini dan itu ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, bahkan tidak sedikit dari mereka itu yang sebenarnya kondisinya juga kesulitan, tapi mereka lebih mengutamakan saudara-saudaranya muhajirin. Kenapa? Ya, sama juga seperti kita. Sesulit-sulitnya kita berada di negeri sendiri,
itu masih tidak lebih sulit dari mereka yang hidup sulit di negeri orang gitu ya. Gitu. Maka Allah sampaikan wa may yuqa syuhha nafsi faulaika humul muflihun. Ini pelajarannya. Dari apa yang dilakukan oleh kaum muhajirin, oleh kaum ansor, terutama kaum ansor ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapa saja yang hati dan jiwanya diselamatkan oleh Allah dari sifat kikir, bakhil, pelit karena memiliki mindset dan pemikiran bahwa harta itu adalah hartanya. Ya, posisi dan jabatan itu adalah miliknya, padahal itu semua adalah milik Allah yang hanya dititipkan saja. Nah, orang yang terselamatkan dari mindset yang salah tentang harta sehingga dia jadi pelit, jadi kikir, jadi bahil itu ya, faulaika humul muflihun. Ya, muflihun itu terjemahnya bahasa Inggrisnya adalah success and happiness ya, beruntung. Nah, jadi orang yang dicari itu bukan hanya sukses. Tidak semua orang sukses itu bahagia. Tapi juga tidak semua orang bahagia itu sukses. Nah, orang yang paling beruntung adalah kalau dia bisa meraih sukses dan bahagia. Nah, ini yang agak susah, ya. Nih, makanya tadi setelah sukses, kebanyakan orang sudah beralih ya, hidup yang kira-kira bahagia gimana sih? Ternyata sukses menjauhkan mereka dari keluarga, ya. Sukses menjauhkan mereka dari ketenangan. Sukses bisa menyeret mereka bahkan ke dalam kasus-kasus korupsi, narkoba dan yang lain sebagainya. Nah, sehingga setelah sukses dan orang yang sadar itu dia mengejar kebahagiaannya. Ya, dengan tadi ya hidup bukan seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Maka di surat Al-Hasyr ayat 10 inilah doa yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh keridhaan Allah sebagaimana yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita kaum muhajirin dan ansor. Sudah hafal ya ibu-ibu ya doa ini ya? Ini sangat penting ini, ya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka yaitu kita semua sebagai generasi pengganti mereka yaquluna, hendaknya berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan juga orang-orang saudara-saudara kami yang wafat sebelum kami, kita doakan kaum muhajirin dan ansor, dan doa terbaik adalah mendoakan kepada orang yang mereka tidak tahu kalau kita doakan, dan kembali kebaikannya kepada yang mendoakan. Jadi orang yang beruntung adalah ketika justru mendoakan orang-orang yang baik. Ya. Kemudian kita juga berharap kepada Allah jangan sampai ada di dalam hati kita, diri kita itu ghil, kedengkian, kebencian, ketidaksukaan lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ya, karena itu bisa menjadi kelemahan terbesar bagi umat Islam, yaitu kebencian. Ya. Yang dibenci adalah orang yang beriman. Ini payah ya. Kerugian yang besar. Innaka raufur rahim, karena sesungguhnya engkau wahai Allah zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Ini waktunya sampai jam berapa ibu-ibu? Masih ada waktu atau sudah cukup? Sudah. Gimana Bu Mira? Bagaimana, Us? Mau dilanjut apa waktunya sudah cukup? Ini masih kurang banyak atau sudah hampir selesai? Bisa, kalau masih boleh saya lanjutkan tapi saya spill singkat-singkat poin-poinnya saja. Boleh? 5 menit Bagaimana? ya, saya spill poin-poinnya aja ya. Iya, Oke. Us. Nah, ini terakhir ya, Ibu ya. Agar istiqomah pasca berhijrah, ya, terutama yang hijrah maknawiyah tadi ya, menghijrahkan keyakinan kita, menghijrahkan karakter kita, menghijrahkan pemikiran kita, menghijrahkan kesenangan dan hobi kita. Itu bagaimana supaya bisa istiqomah. Karena istiqomah itu kata Ibnu Taimiyah dan juga ulama-ulama yang lain adalah a'dhamul karomah. Tidak akan bisa dimiliki oleh seseorang kecuali itu berupa anugerah dari Allah karena dia berusaha maksimal.
Nah, usahanya bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, ini ya. Ya, ini sudah lah ya. Yang pertama, ya lakukan itu hanya karena Allah. Ya, lagi-lagi kembali kepada niat. Niatnya apa? Itu harus benar-benar dikencengin, harus benar-benar diluruskan ya. Yang kedua, ya bergabung dengan komunitas ini sangat penting. Ya, kenapa Umar bin Khattab ya sekelas beliau itu berpesan kepada kita bahwa setan itu seperti serigala. Kalau kita sendirian lebih mudah dimangsa. Tapi kalau kita rame-rame itu peluang selamat itu jauh lebih besar. Nah, bahkan saking pentingnya komunitas ini, orang masuk surga juga dengan komunitasnya, sebagaimana orang masuk neraka juga bersama komunitasnya. Jadi komunitas kita di dunia itu nanti akan sama seperti komunitas kita di akhirat itu sama Bu dengan komunitas kita di dunia. Maka berhati-hatilah dengan komunitas. Ya, apalagi pesan para ulama ya di dalam kitab apa itu Lataiful Ma'arif ya yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali gitu ya. Banyak ulama yang memberikan statement ya dulu ketika aku belum berusia 40 tahun aku bergaul dengan siapa saja. Tapi begitu aku sudah mencapai usia 40 tahun, aku sangat selektif dalam bergaul. Jadi mereka memilih teman karena ketika sudah umur 40 tahun ya, mindset teman, gaya hidup teman, kebiasaan teman itu sangat berpengaruh sekali terhadap bestinya, terhadap circle-nya itu ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga ya, jangan lupa untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an karena memang Al-Qur'an itu salah satu tujuan diturunkannya kepada kita semua adalah liyuthabbital ladina amanu. Untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman, wahuda memberi petunjuk, wa busyra kabar gembira lil muslimin untuk orang-orang yang berserah diri atau berislam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang keempat adalah ya usahakan untuk melanggengkan amal meskipun itu sedikit. Jadi kalau kita ingin istiqomah itu jangan langsung totalitas berubah ya atau secara kuantitas semuanya tidak, justru sedikit-sedikit ya. Nanti sudah bisa stabil, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau kita langsung ekstrim ya, itu tidak mudah bertahan. Karena semua yang mencapai titik maksimal itu konsekuensinya turun kalau kita tidak bisa bertahan. Ada naik 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 terus sampai pada puncak tetap naik nggak bisa, pasti ada turunnya. Tapi jangan sampai ini turunnya ke titik nol. Seperti yang kita saksikan fenomena-fenomena di sekitar kita. Ya, yang tadinya apa namanya apa ya? Yang namanya tadinya Z katakan begitu, langsung hijrah ke A gitu ya. Nah, itu kalau nggak tahan-tahan banting bisa kembali ke Z gitu. Lebih baik dari Z sebelum Z itu apa? Sebelumnya gitu ya. Sebelumnya sedikit demi sedikit nanti bisa ya sampai pada titik A gitu ya. Kemudian jangan lupa berdoa. Salah satu doa agar kita diistiqomahkan oleh Allah adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, agar kita tidak diberikan hati yang condong kepada kesesatan, kepada keburukan, kemaksiatan, ya hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah setelah kita memilih jalan di mana kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Ya, sampai di sini saja ya Ibu-ibu ya. Untuk poin terakhir nih tidak usah kita bahas ya. Kenapa bulan pertamanya bulan Muharram ya intinya adalah itu disepakati oleh ulama, oleh para sahabat ya. Itu karena bulan Muharram adalah bulan di mana seluruh sahabat saat itu selesai menunaikan ibadah haji. Ya, dan bulan Muharram adalah bulan suci yang terakhir dari 3 bulan suci yang berkaitan dengan satu dengan yang lain sehingga selain penetapan hitungan tahun dalam hijriah dimulai dari peristiwa hijrah, kemudian juga ditetapkan pula untuk
bulan pertamanya adalah bulan Muharram ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk saya pribadi, dan semoga hari-hari esok yang akan kita lewati menjadi hari-hari yang lebih baik untuk kita semua daripada hari ini, dan tidak ada tentu yang menjadi harapan, cita-cita, keinginan kita yang lebih daripada kita ingin semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, apalagi seusia kita sudah nggak ada lagi pikiran neko-neko ya, hanya itu ya. Dan di antara yang mendukung kita untuk itu adalah ya setiap pergantian waktu, setiap pergantian tahun kita hendaknya muhasabah, berusaha memperbaiki ya, dan itu semua akan bisa lebih kita realisasikan kalau kita ada lingkungan yang mendukung, komunitas yang mendukung. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita ya menjadi hamba-hamba yang lebih baik, dan tentu dalam hal ini saya diminta untuk menyampaikan belum juga yang menjadi lebih baik ibu-ibu ya, ini karena nasihat juga murni untuk saya pribadi ya. Semoga dengan ini kita bisa saling support menjadi lebih baik dari sebelumnya ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.